Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan hingga saat ini. Saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin banyak, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhkanlah menimpa kami. Sebab dari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikian akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini,
adalah dosa atau mencari Tuhan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, keadaan yang baik atau makmur atau sejahtera, penghasilan yang besar, sehat, kuat, pintar, dan kaya dapat membuat orang melupakan Tuhan. Artinya di sana jadi timbul kesombongan. Pada bacaan kita hari ini, renungan kita hari ini, diawali dengan kehebatan dan kemuliaan Israel. Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang terus bertumbuh, bertambah besar. Buah yang dihasilkan juga banyak karena tanahnya yang subur. Namun hati mereka licik. Semakin diberkati, mereka semakin menjauh dari Allah. Kian menjamurnya mesbah dan tugu berhala adalah indikatornya. Pada waktu itu, jemaat Tuhan, perjanjian mereka hanyalah bualan dan sumpah dusta. Inilah yang mereka lakukan, jemaat Tuhan. Ya, makanya tema kita dosa atau mencari Tuhan. Mereka malah membuat hati Tuhan Allah murka karena mereka sudah diberkati, tapi apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka malah melupakan hati Tuhan. Akibat dari perbuatan ini sangat fatal sebenarnya, jemaat Tuhan. Semua kemuliaan dan kehebatan Israel hancur. Bisa menghancurkan Allah sendiri. Allah menghancurkan mesbah dan tugu berhala-berhala mereka itu. Anak lembu yang mereka pahat akan dibawa ke Asyur. Bukit-bukit pengorbanan awen, yaitu dosa mereka, akan dimusnahkan. Artinya tidak akan ada lagi penyembahan berhala di Israel. Tidak hanya itu yang mereka akan rasakan, kerajaan juga akan dihapuskan. Raja benar-benar tidak berdaya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Mereka baru menyadari ketidakberdayaan strategi politik mereka, tetapi itu sudah terlambat. Mereka menyadari kesalahan mereka sebenarnya, tapi terlambat. Mereka semua akan dibuang ke Asyur. Inilah hukuman Tuhan Allah kepada mereka, karena mereka selalu mendukakan hati Tuhan. Semua bangga dan kemuliaan Israel hancur karena dosa mereka. Mereka lebih memilih dosa daripada mencari Allah. Ya, mana yang benar? Dosa menghancurkan kemuliaan atau kemuliaan yang dibangun atas dosa akan dihancurkan? Keduanya benar sebenarnya, sama Tuhan. Dosa menghancurkan kemuliaan atau kemuliaan yang dibangun atas dosa akan dihancurkan, sama sebenarnya. Sejarah manusia telah membuktikan hal itu. Misalnya peristiwa Menara Babel. Manusia mencari ketenaran dan kemuliaan agar mencari sama dengan Allah. Mereka mau sama dengan Allah, setara dengan Allah. Akibatnya Allah memporak-porandakan rencana mereka. Sejarah Islam menunjukkan bahwa semua kebanggaan dan kemuliaan mereka, tanah, stabilitas politik, ibadah, hancur karena kelakuan dan kebebalan mereka sendiri. Ya, dosa menghancurkan semua kemuliaan. Semua kemuliaan yang dibangun dari dosa juga akan bernasib sama. Keduanya bukanlah pilihan bagi kita. Pilihan kita hanyalah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya. Hal lain adalah tambahan menurut kehendaknya. Carilah dulu kebenarannya, carilah dulu kerajaannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Itu yang dulu. Hosea mengingatkan bangsa Israel bahwa sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sebab mereka sudah terlalu banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Sekalipun sudah diperingatkan, mereka tetap saja melakukan kefasikan, kecurangan, kebohongan, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal sedang jemaat Tuhan, peringatan ini bertujuan agar mereka tidak hancur, tidak diremukkan dan dilenyapkan, dan tidak dibuang. Ya, tapi mereka bebal. Umat Tuhan digambarkan dengan dua persamaan. Pertama, sebagai anak lembu yang mengerik, membajak tanah agar menjadi gembur. Kedua, sebagai pemilik tanah yang harus menyisir dan membersihkan tanah agar mudah dituai. Ya, ini adalah sesuatu gambaran-gambaran Israel. Ya, sidang jemaat Tuhan. Ya.
Makanya kalau hati dan jiwa kita mau tenang dan kita mau Tuhan memberkati kita, dengarkan nasihat, dengarkan perkataan Tuhan, lakukan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Kita tahu Tuhan melatih umatnya untuk menjadi taat, namun mereka justru merawat kefasikan, yaitu sikap tidak peduli pada perintah Tuhan. Tuhan mendidik umatnya agar jujur, adil dan tulus. Faktanya mereka malah berbicara curang. Tuhan melatih umatnya agar kelak memanen buah kebenaran. Sebaliknya mereka justru memanen buah kebohongan dan kepalsuan. Tuhan sudah berusaha lewat nabinya untuk mengingatkan kita. Tapi terkadang kita lupa sedang menerima Tuhan. Tuhan berusaha sudah mengingatkan kita lewat hamba-hambanya, ya, lewat renungan, lewat YouTube atau lewat apapun media sosial. Tuhan sudah ingatkan kita lewat firman Tuhan, tapi kita tetap beban. Saya percaya sedang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar, kita memilih dosakah atau mencari Tuhan. Saya kira percaya kita akan mencari Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, kita bersama-sama memulihkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami belajar tidak akan melakukan dosa, tapi karena kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami ya Tuhan, karena kami selalu berada di koridor Tuhan dan selalu mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan sudah berdoa, amin.